Babu maja, babnya apa-apa yang datang, anna miftahas sholati, sesungguhnya pembukanya salat atau kuncinya salat, yaitu at-tuhuru, bersuci, maksudnya berwudu. Hadatsana Qutaibah wa Hannad wa Mahmud ibnu Ghailan, qalu berkata mereka Qutaibah, Hannad dan Mahmud, hadatsana Waqi' an Sufyan hiwalatul isnad wa hadatsana Muhammad bin Bashar. Wa hadasananya ini adalah Imam At-Tirmidzi, berarti dua jalur, dua guru Imam At-Tirmidzi. Yang pertama dari jalur Qutaibah, Hannad, Mahmud, dan jalur yang kedua di sini yaitu Muhammad bin Bashar. Qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala hadatsana Sufyan an Abdullah bin Muhammad ibni Aqil an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Nah, Muhammad ibn al-Hanafiyah ini sebenarnya nama aslinya itu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, tetapi lebih masyhur dinasabkan kepada jalur ibunya Al-Hanafiyah, yaitu Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. An Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bersabda siapa Nabi, miftahus shalah, pembukanya salat, maksudnya adalah kunci salat, yaitu at-tuhuru, bersuci, maksudnya berwudu. Wa tahrimuha, dan adapun keharamannya salat, yaitu at-takbiru, bertakbir. Hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan selain gerakan-gerakan salat itu dimulai ketika takbir. Wa tahliluha, dan kehalalannya salat, yaitu at-taslimu, salam. Sedangkan hal-hal yang halal dikerjakan, hal-hal yang halal yang boleh dikerjakan selain gerakan-gerakan salat itu batasannya setelah salam. Hadal hadithu, adapun hadits ini, as-sahhu syai'in, lebih sahihnya sesuatu, fi hadal babi, di dalam bab ini, wa ahsan, dan lebih baik, lebih hasan. Wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil, adapun Abdullah bin Muhammad bin Aqil, huwa, dia saduqun, perawi yang jujur, tetapi wa qad takallama, dan sungguh membicarakan, maksudnya mencela, fihi, di dalam Abdullah bin Muhammad, siapa ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, sebagian perawi hadis, min qibali hifzihi, karena arah hafalannya. Beliau dicela karena hafalannya yang lemah. Qala, berkata siapa Abu Isa, Imam At-Tirmidzi, wa sami'tu, dan mendengar aku Muhammad bin Ismail, ini Imam Bukhari, yaqul, berkata siapa Muhammad bin Ismail, karena ada siapa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim wal Humaidi, yahtajuna, berhujjah mereka, bi hadisi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Meski Abdullah bin Muhammad bin Aqil tadi dicela oleh sebagian ulama karena hafalannya yang lemah, hadisnya tetap dijadikan hujjah oleh beberapa perawi hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim Al-Humaidi. Kalau berkata siapa Muhammad bin Ismail tadi, Imam Al-Bukhari, wa huwa, dan dia Abdullah bin Muhammad iku muqaribul hadits, orang yang berdekatan hadisnya, maksudnya hadisnya itu mendekati derajat yang sahih. Kalau berkata siapa Abu Isa, Imam At-Tirmidzi, wa fil babi an Jabir wa Abi Sa'id. Hadatsana Abu Bakar, yaitu Muhammad ibnu Zanjawai Al-Baghdadi, wa Abu Wahid, dan selain satu orang, artinya kalau berkata mereka semua para perawi, hadatsana Al-Husain ibnu Muhammad qala hadatsana Sulaiman ibnu Qarmin an Abi Yahya Al-Qattat an Mujahid an Jabir bin Abdullah qala, berkata dia, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah, kuncinya surga yaitu as-shalah, wa miftahus salati, dan kuncinya salat yaitu al-wudu. Nah, salat adalah kunci untuk dapat masuk surga. Kenapa? Karena salat itu adalah puncaknya ketaatan. Karena surga dapat dibuka melalui ketaatan-ketaatan, sedangkan ketaatan itu puncaknya adalah salat atau kuncinya, sebab salat seseorang menjadi penentu untuk diterimanya amalan-amalan yang lain. Ketika salatnya baik, maka baik pula lah amalan-amalan yang lainnya, atau sebaliknya. Nah, sedangkan kuncinya salat
hal yang paling penting dalam sholat yang menentukan sah atau tidaknya adalah berwudu. Babuma, babnya apa? Yaqul, yang berkata siapa orang, idza dakhala, ketika masuk dia, maksudnya ketika akan masuk, al khala pada khala. Khala ini maknanya tempat yang sepi untuk membuang hajat, atau dapat dimaknai WC atau kamar mandi. Apa yang dikatakan seseorang, apa yang dibaca ketika hendak masuk WC. Hadatsana Qutaibah wa Hannad, qala, berkata keduanya, Qutaibah dan Hannad, hadatsana Waqi' an Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik, qala, berkata siapa Anas, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, ketika akan masuk siapa Nabi, al khala, pada WC, pada kamar mandi. Di sini menggunakan dakhala pada al-fi'lul madi, tetapi maksudnya adalah iradah tadkhul, hendak masuk. Karena berzikir atau menyebutkan nama Allah di tempat yang jelek, termasuk di dalam WC, itu tidak pantas, sehingga sebaiknya dibaca zikir-zikir termasuk doa ini sebelum masuk ke dalam WC. Itu termasuk adabnya. Kalau bersabda siapa Nabi, berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu bika, aku berlindung, bika, kepadamu. Sampai di situ doanya. Kalau berkata Syu'bah, wa qad qala, dan sungguh berkata siapa Abdul Aziz bin Suhaib, marratan ukhra, pada kesempatan yang lain, berkata lafaz a'udzu billah, a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minal khubuthi, dari sesuatu yang jelek, maksudnya syaitan dari jenis laki-laki. Khubuthi, ya, minal khubuthi, dari sesuatu yang jelek, yaitu syaitan laki-laki, wal khabithi, dan sesuatu yang jelek, maksudnya syaitan perempuan, jin perempuan. Atau lafaz al-khubuthi, ini bentuk jamak dari kata khubuthi, beberapa syaitan atau jin berjenis laki-laki. Wal khabaithi, ini juga bentuk jamak dari khabithi, maknanya beberapa syaitan jenis perempuan. Jadi doa ini secara lengkap dibaca oleh Nabi, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabithi, atau lafaz yang lain, Allahumma inni a'udzu billahi minal khubuthi wal khabithi, atau minal khubuthi wal khaba'ith. Wa fil babi, dan di dalam bab, an Ali wa Zaid ibni Arqam wa Jabir wa ibni Mas'ud. Qala, berkata Abu Isa, Imam At-Tirmidzi, hadithu Anas, hadisnya Anas, as-sahhu syai'in, lebih sahihnya sesuatu, fi hadzal babi, di dalam ini bab, wa ahsanu, dan lebih baik, lebih hasan. Wa hadithu Zaid bin Arqam fi isnadihi, sedangkan hadisnya Arqam fi isnadihi, di dalam hadisnya Zaid bin Arqam, ittirab, adanya ittirab. Ittirab itu artinya membules atau bolak-balik, tidak tetap. Maksudnya itu ada keraguan-raguan, ragu-ragu terhadap redaksi hadis tersebut. Rawa, meriwayatkan siapa Hisham ad-Dastuwai wa Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah, dari Qatadah. Faqala, berkata siapa Sa'id anil Qasim ibni Auf asy-Syaibani an Zaid bin Arqam. Wa qala, berkata siapa Hisham ad-Dastuwai an Qatadah an Zaid bin Arqam. Ini perbedaan lafaz redaksi hadis, redaksi perawi hadis. Warwahu, dan meriwayatkan pada hadisnya Hisham siapa Syu'bah wa Ma'mar an Qatadah an Nadir bin Anas. Kalau berkata siapa Syu'bah, lafaz an Zaid bin Arqam. Wa qala, berkata siapa Ma'mar, an Nadir bin Anas, an abihi, dari bapaknya Nadir, yaitu Anas, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata siapa Abu Isa, Imam At-Tirmidzi, sa'altu, bertanya aku Muhammadan, pada Muhammad, maksudnya Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, an hadza, dari ini hadis, tentang hadis ini aku tanyakan mengenai hadis tersebut. Faqala, maka berkata siapa Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, yuhtamalu, dimungkinkan, ayyakuna, bahwasanya ada siapa Qatadah, rawa, meriwayatkan dia Qatadah, anhuma, dari keduanya, dari Qasim dan Nadir, jami'an, kesemuanya. Bagaimana dengan silsilah perawi di atas? Karena beberapa jalur periwayatan dari Qatadah itu berbeda-beda, ya. Contoh Hisham, riwayat dari Qatadah
jalur Zaid bin Arqam, sedangkan Sa'id riwayat dari Qatadah yang diawali dari Qasim bin Auf lalu Zaid bin Arqam. Nah, riwayatnya Sa'id itu lebih lengkap, sedangkan riwayatnya Hisham itu tidak ada perawi yang bernama Qasim di dalam jalur periwayatannya. Itu bagaimana itu? Pertanyaan Tirmidzi kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari menjawab, oh bisa saja Qatadah itu juga meriwayatkan dari dua jalur tersebut. Hadatsana Ahmad bin Abadah ad-Dabbi al-Basri qala Hammad ibnu Zaid an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anas bin Malik anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi idza dakhala, ketika masuk, maksudnya ketika akan masuk siapa Nabi al-khala, pada kamar mandi, pada WC, qala, berdoa siapa Nabi, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung aku kepadamu, minal khubuthi, dari beberapa jin atau syaitan laki-laki, wal khabaithi, dan beberapa syaitan atau jin perempuan. Di sini menggunakan kata al-khala yang secara harfiah bermakna tempat yang sepi. Itu dikarenakan dulu di zaman Nabi belum ditemukan atau belum dibangun WC atau kamar mandi seperti sekarang, sehingga orang ketika mau buang hajat itu pergi ke suatu tempat yang jauh di tengah-tengah padang pasir yang sepi. Kemudian Nabi ditemani beberapa orang yang berjaga, sehingga tidak ada orang yang melintas atau melihat aurat Nabi. Kalau berkata siapa Abu Aisyah, hadza hadisun, ini hadis hasan sahih, hasan sahih.